Anak yang itu yang lama-lama boleh. Ali. Matiin, abah lagi ngajar. Abah mau ngajar. Bakar nggak? Udah pinter deh, mau ngaji. Hah? Bakar nggak? Hah? Udah pintar nggak mau ngaji? Ya? Hah? Mana yang lain? Habib Abdullah. Dompet yang putih bagus. Assalamualaikum. Beb, besok insya Allah. Anak mau ngajar, lagi ngajar. Kita lanjut nanti telepon. Lanjut. Ya. Assalamualaikum. Ambil itu apa? Anak-anak Dalwa mau pada ikut taklim streaming apa sih? Buat video call. Ustaz gitu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Beb. Dan taklim ya. Itu sambungin sama Tobroni pada. Satibi, dia udah ganti nomor. Abdu. Siap, Beb. Habib Abdu nanya, Beb, sudah datang paketnya, Beb? Udah. Habib Bidin udah nanya telepon. Beb. Sambungin dah. Beb, ini lagi anak sambungin, Beb. Ya, Habib anak.
Ahlan. Ahlan, ahlan. Ta'allam. Baik. بنتعلم. نعم. أنا في زيارة للحج للحجاج يعني. بنتعلم. تعليم وتعلم. ما شاء الله. نعم. تعلم وتعليم. أيه. بيب نستفيد منكم. مهيأ بيب، البيت مهيأ في لندن بيب. إيش خلاص. حتى بيب. خلاص. الباقي بعدين أسبوع. زيد. طبراني شوف. استدخل طبراني. تعلم يا حبيب. أي استدخل طبراني. وين طبراني؟ Sudah nyampe belum? Gantungan kunci. Ahlan. Bekhair ya hadiah Ciki. Kosong. Kenapa Beb? Ngamuk-ngamuk mulu di status. Ngamuk-ngamuk apa kakek Jong? Udah diem ente. Mau ikut taklim nggak? Munafik. Masalah katanya nih. Lo emang pada munafik semua orang-orang. Aku juga munafik Beb. Anak mau ke situ nggak jadi ngeliat satu-satu Beb. Apa kakeknya? Apa kakeknya? Gendut kakeknya. Abdu udah sembuh dong ente dulu. Abdu udah sembuh. Woi, jangan pakai bahasa Lombok, nggak ngerti anak. Beb, antum harus ngerti kan antum dijelujuk dulu Beb. Beb, kami sudah datang belum? Bikin bahasa Lombok Beb. Udah du, Sukron, makasih banyak, udah nyampe. Nah itu, Anda nanya-nanya nggak ngabarin Anda Beb, Maya Anda Beb. Iya kan Habib belum ngabarin Anda Beb. Kemarin Anda telepon Habib nggak diangkat-angkat. Semua telepon anak nggak ada yang angkat. Nanda emang gitu. Apa kakeknya? Nangan kakeknya mau kesana kemarin nggak ada itu lamelo kakek. Nanda agak munafik juga Beb. Topnya aku kakek Rono nggak sih top 2 statusnya top. Bahaya ini. Nggak bahaya kan? Amin. Bahasa apa itu Ustaz TV?
صل وسلم وبارك عليه. Sudah TV dimatiin suaranya. Habib mulai ngajar. Belum mulai. Ini nak berotang-berotang mah terjelas lunas otangnya doa yang. Habaib-habaibnya nah tambahin dulu. Itu bahasa apa itu? Soya. Waalaikumsalam. Itu si Jamus, tambahin Jamus tuh. Jamus. Ya akhir. Matiin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allum wa ta'lim wa dzakr wa tadhkir wa naf'un li fa'li fa'al istifada wa athara tamassul bi kitabillah bi sunnati Rasulillah ibtigha wajhillah bi qurbi thabi subhanahu wa ta'ala bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil athar ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakina wal wagar wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi lil muta'allim an yatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghar minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan fa bi tawaddu'ihi yudrikul ilm wa qad qalu nadman al ilmu harbun lil fatal muta'ali matiin itu ente. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil athar ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakina wal wagar wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi lil muta'allim an yatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba minhu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan fa bi tawaddu'ihi yudrikul ilm wa qad qalu nadhman al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Di dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani radhiyallahu an dalam kitab Al-Awsat, belajarlah oleh kalian semua, ta'allamu, belajarlah oleh kalian semua. Apa itu al-ilma? Yaitu ilmu. Ya, belajarlah oleh kalian semua ilmu. yakni al-ilmu din, ilmu agama. Dan belajarlah kalian ilmu dengan penuh ketenangan, wal wagar, dan penghormatan. Wa tawaddu'u, dan bertawaduklah kalian, rendah hatilah kalian. Liman, bagi siapa orang,
tata'allamuna minhu, yang engkau pelajari ilmu darinya, yakni muallim, mudarris, muaddib, syekh, guru. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, ya, sahibul majmu'. Al-Imam An-Nawawi sahibul majmu', beliau berkata, yang bagi hendaklah lil muta'allim, bagi seorang penuntut ilmu, an yatawadha'a, untuk merendahkan diri, merendahkan hati, li muallimihi, bagi gurunya, bagi pengajarnya, bagi pendidiknya, wa yata'addaba, dan hendaklah dia berakhlak, beradab, ma'ahu, kembali kepada muallim, wa yata'addaba ma'ahu, dan hendaklah dia beradab, berakhlak kepada gurunya, pendidiknya. Wa in kana, sekalipun asghar minhu, sekalipun gurunya itu lebih kecil, lebih muda usianya darinya. Wa agalla syuhratan wa nasaban wa salahan, sekalipun gurunya itu, ya, lebih kecil sinnan usianya, wa agalla syuhratan, tidak terkenal, tidak populer. Seumpama ada seorang murid, dia ini populer, syuhrah, dia ini dikenal. Nah, walaupun dia telah terkenal, walaupun dia telah dikenal, tetap wajib bagi dia untuk berakhlak, beradab, menghormati gurunya. Ada kan orang zaman sekarang nih, kayak kita orang nih, orang semua kenal sama fulan. Oh, dia penceramah handal. Oh, dia ulama besar. Tapi orang nggak kenal kepada guru yang dulu mengajari si ulama itu. Nah, jangan karena dia populer, karena dia dikenal, karena orang hormat sama dia, terus menjadikan dia hilang penghormatannya kepada gurunya. Walaupun dia lebih populer, lebih syuhra, lebih dikenal daripada guru yang dulu pernah mengajari. Walaupun guru yang mengajarinya itu lebih muda usianya darinya. Walaupun si murid tadi lebih mulia nasabnya, garis keturunannya, anak Habib. Kalau secara nasab, garis keturunan, anak lebih mulia dari guru anak yang ustad. Tapi walaupun garis keturunan anak mulia, tidak menghilangkan akhlak, adab, sopan santun, penghormatan anak kepada guru anak. Tetap anak cium tangan. Walaupun guru anak tarik, anak cium tangan guru anak. Jadi jangan mentang-mentang, oh anak Habib kok. Lah, walaupun ente Habib, tapi yang mengajarkan ente ilmu ustad, kiai. Kalau bukan karena si ustad itu, si kiai itu, si syekh itu, ente gak bakal ngerti agama. Paham gak? Yakni tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia, yang lebih lebih tidak mulia nasabnya dari dia, lebih tidak terkenal dari dia. Tetap tidak ada penghalang dan wajib dia takzim dan hormat kepada seorang guru. Itu akhlak, adab seorang penuntut ilmu kepada seorang guru. Ente punya guru lebih muda dari ente usianya, tidak menjadi penghalang bagi ente untuk menghormatinya. Karena dia mulia karena ilmunya, walaupun dia itu lebih muda. Paham ya? Paham ya? Al-Imam Syafi'i,
Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ramli, Al-Imam Ramli, Al-Imam An-Nawawi. Berapa banyak beliau-beliau pernah berguru dan tidak malu untuk berguru kepada orang-orang yang lebih muda darinya. Tidak malu untuk berguru kepada orang yang tidak populer. Sampai diriwayatkan Imam Bukhari, siapa yang nggak kenal Imam Bukhari? Semua orang kenal Imam Bukhari. Tapi beliau rela melakukan perjalanan kaki selama 1 tahun hanya untuk mengambil satu hadis kepada orang yang orang ini nggak ada yang kenal sama dia. Tapi Imam Bukhari sudah dikenal oleh semua. Paham? Contoh anak. Alhamdulillah orang semua kenal sama anak, walaupun anak nggak pengen dikenal. Tetapi ketika anak pergi ke pondok, anak contoh anak pergi ke Al-Khairat. Di Al-Khairat itu ada namanya Ustadz Ahmad Bado, almarhum, Allah yarham, udah meninggal. Anak punya guru yang ngajarin anak dulu di Al-Khairat selama 12 tahun. Anak ketemu sama Ustadz Ahmad Bado, anak mau cium tangannya, ditarik sama beliau. Jangan Beb, Habib ini udah Masya Allah, udah punya. Oh enggak Ustadz, enggak. Walaupun antum, bahasanya beliau, jangan Habib, anak ini ahwal. Oh enggak ada. Walaupun antum ahwal, walaupun antum ajam, tapi antum yang mengajari anak. Antum anak punya guru, anak taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Jadi tarik-tarikan. Beliau mau cium tangan anak sebagai zuriyah Rasulullah, yang beliau lihat darah Rasulullah. Ana mau cium tangan beliau. Karena apa? Karena beliau guru, muallim, muadib yang pernah mengajari anak. Jadi saling cium tangan, saling tarik-tarikan. Akhirnya apa? Walaupun beliau guru anak, saling cium tangan. Hada akhlak. Ini adab kepada seorang guru. Walaupun guru ente bukan sayyid, bukan habib. Ana nih, ana murid, sayyid, habib. Ana punya guru bukan sayyid, bukan habib. Tapi tetap ana ta'zim, ana hormat. Ana punya apa? Ana sayyid, habib. Ana dikenal. Ana punya guru, nggak ada orang yang kenal. Tapi tetap ana ta'zim, tetap ana muliakan, tetap ana hormati, tetap ana taruh di atas kepalanya. Sebagaimana yang Imam Nawawi katakan. Yang bagi lil muta'allim an yatawaddu'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghar minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban. Jadi kita ini wajib memuliakan, wajib menghormati, wajib merendahkan diri kepada guru, walaupun guru kita lebih muda dari kita, lebih kecil dari kita, ya, nasabnya tidak lebih mulia dari kita, tidak lebih populer dari kita, tidak lebih dikenal dari kita, tetap wajib. Paham dong? Paham ya? Jangan, sebab banyak sekarang Anda lihat habaib nih, udah jadi habib besar nih, dia lupa sama guru-guru di pondok dulu yang ngajarkan dia. Bahkan bukan hanya lupa, akhlak adabnya hilang. Oke lah kalau guru-guru yang habib, dia masih ta'zim, masih hormat. Tapi kalau sama guru-guru yang bukan habib, hilang hormatnya dia. Padahal itu guru-guru di Dalwa yang bukan sayyid, yang bukan habib, itu yang ngajarkan nahwu, yang ngajarkan sorof, yang ngajarkan i'rab, yang ngajarkan i'lal, yang ngajarkan insya, yang ngajarkan balagho, yang ngajarkan bayan, yang ngajarkan ilmu ma'ani, yang mengajarkan mantik, yang mengajarkan lugho, yang mengajarkan munadhara. Kalau di pondok-pondok kita orang kan kebanyakan yang ngajar nahwu, sorof, i'rab, i'lal, insya, ya, bayan, ma'ani, munadhara, mantik, lugha, itu kebanyakan bukan sayyid, kebanyakan bukan habib,
kebanyakan alumni Lirboyo, kebanyakan alumni Sidogiri. Itu yang ngajarin kita orang di pondok dulu. Nah, tapi kebanyakan habaib-habaib sekarang, mereka udah jadi habib, maksudnya ya Habib, dari lahir udah Habib. Maksudnya udah dikenal oleh semuanya, ya, dikenal orang taukir, ngasih kemuliaan kepada dia, udah dicium tangannya bolak-balik. Tapi ketika dia pergi atau berjumpa secara tidak sengaja atau sengaja dengan guru yang bukan saya, bukan Habib, pernah mengajarinya, biasa saja. Nah, ini salah, nggak bener ini. Ente kalau mau lihat, ente pernah lihat nggak waktu Ustaz Hasan Basri datang ke sini? Anak punya guru di Dalwa, guru Lugo. Pernah? Ada ente orang kan? Waktu beliau datang ke sini, bagaimana akhlak anak? Bagaimana adab anak? Berani anak mandang wajahnya? Anak nunduk begini depan beliau, anak duduk begini depan beliau. Apa yang beliau mau? Beliau suka minum susu. Walaupun nggak ada susu, cari sampai ketemu. Nah, anak ngasih perumpamaan. Jikalau anak aja yang sayyid, yang habib, yang syarif, atau habaib-habaib yang lain, mereka memuliakan, menghormati guru-gurunya, yang dimana gurunya ini bukan sayyid, bukan habib, bagaimana kalau ente orang yang bukan sayyid, yang bukan habib, menghormati guru-guru ente yang sayyid dan habib? Paham? Akhlak adab itu lebih utama di atas segala-galanya. Ente mau ngaji, makanya kan anak bilang ke ente orang, iya kan? Anak bilang kan, ada pondok pesantren, 1000 keluar murid nih. Tahun ini 1000 orang santri keluar. Yang jadi pendakwah, yang jadi ulama, yang bikin pesantren, paling cuma 10 orang dari 1000 itu. Padahal 1000-1000-nya belajar. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena 10 orang itu yang khidmat, punya akhlak, punya adab kepada gurunya. Anak kalau sama guru mau diapain aja, terserah. Ini tanya nih sama ustadz-ustadz ini yang ada di sini. Ini ustadz-ustadz di Dalwa semua ini. Bagaimana anak dulu di pondok? Pernah nggak ada santri Dalwa yang dicambuk, yang dirotan 1000 kali itu nggak ada, cuma anak. Sampai nyicil sehari 100. Saking nakalnya di pondok. Hukuman anak 1000. Takzir dihukum. 1000 dirotan. Nggak kuat anak mau langsung 1000 gitu, mana kuat anak. Jadi sehari nyicil 100. Siang dijemur di lapangan. Malam, mungkin mereka nggak ngalamin. Malam bersihin seluruh kamar mandi. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu ada satu orang, anak nggak sebut namanya. Dia kakak kelas sana, anak tusuk pakai paku lehernya. Masuk rumah sakit 2 bulan. Waktu itu lagi bangun-bangun masjid. Masjid lagi udah jadi, maksudnya lagi ada pembangunan sedikit lah. Akhirnya anak disekors 6 bulan. Nah, ustadz-ustadz, guru-guru anak yang mukulin anak itu, tidak ada sedikit pun dalam hati anak rasa benci. Karena apa? Anak salah. Jangankan anak salah, andai pun sekalipun anak benar, terus anak dipukul, anak tetap tidak akan berubah hati anak kepada guru anak. Sebab kenapa? Apabila hatimu telah berubah kepada guru, ente punya hati nih, berubah sama guru, walaupun ente datang kepada seluruh ulama, seluruh wali, dari ujung barat sampai ujung timur, ente datang ke semua wali di seluruh dunia, tidak ada yang bisa membetulkan hatimu kecuali guru. Makanya ulama-ulama zaman dulu, contoh Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Haddad, doanya apa? Nggak neko-neko. Doanya, ya Allah, tutuplah aib-aib guruku, tutuplah kekurangan-kekurangan guruku,
agar tidak ada prasangka buruk dalam hatiku kepada guru-guruku. Contoh, Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi disuruh sama gurunya. Disuruh apa? Disuruh beli minuman keras. Ente bayangkan, disuruh beli minuman keras. Akhirnya udah datang ke gurunya, nyamar, nyaru. Guru, udah saya mau. Oh enggak. Kata gurunya. Ente pergi datang beli khamr, pakai pakaian kebesaranmu, pakai gamismu, pakai jubahmu, pakai imamahmu, pakai ridakmu. Sebagaimana engkau dakwah, maka seperti itu juga kau pergi beli minuman keras. Jangan nyaru, jangan, kata gurunya. Pergi beliau dengan pakaian kebesarannya. Semua orang bingung. Imam Jalaluddin Ar-Rumi, sufi, penyair, kok bisa beli khamr? Akhirnya dari mulut nyampe ke mulut, mulut tahu aja mulut orang ini kan dari mulut nyampe semua. Nah, beliau beli itu khamr, beliau taruh di jubahnya. Begitu di perjalanan pulang, dicegat sama murid-muridnya sendiri. Guru bagaimana sih? Guru bilang minuman keras haram, najis, mabok, dibenci Allah. Tapi kok guru malah minum minuman keras? Padahal Imam Jalaluddin Ar-Rumi disuruh sama gurunya. Akhirnya apa? Nggak bisa ngomong Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Digebukin sama murid-muridnya sendiri. Ketika dipukulin, tiba-tiba datang gurunya. Wahai Rumi, coba kau lihat. Kau lihat kau punya murid-murid itu. Mereka hanya memandang pakaianmu, jubahmu, pakaian kebesaranmu, sorbanmu. Tetapi dalam hati mereka masih ada prasangka buruk kepadamu. Akhirnya diambil, dibuang. Ternyata bukan minuman keras, melainkan cuka. Akhirnya apa? Murid-murid yang gebukin tadi dicium kakinya Imam Jalaluddin Rumi. Ya guru minta maaf, minta ampun, minta ridho. Makanya jangan ada dalam hatimu prasangka buruk kepada guru. Ana mau guru ana lakuin apa, ana nggak ada prasangka buruk dalam hati ana. Khaslatani laisa fawqama syai'un minasyarr, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih buruk darinya. Berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba Allah. Apalagi berprasangka buruk kepada seseorang yang telah mengajarimu untuk mengenal Rabb, mengenal Tuhan yang engkau sembah. Kepada seorang guru yang telah mengajarimu untuk mengenal mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Seorang guru yang mengajarimu bagaimana cara agar engkau berakhlak, beradab, taat, berbakti kepada kedua orang tua yang melahirkanmu. Kalau bukan guru, bagaimana ente bisa mau hormat kepada orang tua? Kalau bukan guru, bagaimana ente bisa kenal Allah, bisa kenal sholat, bisa kenal amal, bisa kenal ibadah, bisa kenal warok, khauf, ikhlas, takwa, istiqamah, zuhud, khasyah, khauf. Maka kan dikatakan gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula. Berdiri, sambut gurumu, beri penghormatan kepada gurumu. Kalau santri-santri zaman dulu, mereka lihat gurunya lewat, berdiri, mereka berdiri, nunduk kepalanya. Nah, itu masih berlaku di pondok-pondok pesantren salaf. Kalau pondok modern udah jarang seperti itu. Berdiri, sambut gurumu, beri penghormatan. Kenapa? Kadal muallim an yakuna rasulah. Karena hampir-hampir guru itu
menjadi seorang hampir-hampir. Nah, jangan nanti kata-kataan diplesetin lagi. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi Karena apa? Karena tidak ada kedudukan yang lebih mulia setelah para nabi, para rasul, para nabi, para rasul, para sahabat, setelah itu baru guru. Kan di sini dikatakan. Kata Rasulullah SAW, mana ya? Ruya fil hadis, waqad, dan sungguh telah diriwayatkan dalam hadis. Kalau Rasulullah SAW, aba'uka salasatun, bapakmu itu ada 3. Abuka alladzi waladaka, bapak yang melahirkanmu. Berarti bapaknya kita, ayahnya kita, abahnya kita. Walladzi zawwajaka ibnatahu, mertua laki, yang dimana anak perempuannya dia nikahkan denganmu, berarti mertua. Walladzi allamaka, yang ketiga yang mengajarkan. Siapa? Wahuwa afdaluhum, dan yang ketiga tadi ini afdaluhum, paling utama dari bapakmu yang melahirkanmu, dari bapak mertuamu yang menikahkan anaknya denganmu. Seorang guru yang mengajarkanmu, dia lebih utama dari 2 tadi. Ya, inta minal atiyil haniyah. Ini hadis lam nukaf alai marfu'an fima baina aidina minal masadir. Ya, paham itu ya? Nah, makanya Al-Imam Al-Iskandari beliau mengatakan, ugaddimu ustadi ala birri walidi. Wa in kana min waladil birri wal bukan. Al-Imam Al-Iskandari su'ilal imam. Al-Imam Al-Iskandari ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau lebih mendahulukan guru daripada bapakmu?" Beliau jawab, "Li'anna abi sababul hayatil baqiyati, sababul hayatil faniyati, wa ustadzi wa syaikhi wa muallimi." Guruku, pengajarku, pendidikku adalah sebab hidupnya aku, sebab selamatnya aku di akhirat yang kekal abadi. Bapakku sebab adanya aku di dunia, yang dimana dunia ini bakal hancur. Akan tetapi guruku sebab adanya aku, selamatnya aku di akhir. Bapakmu ini bukan berarti meremehkan bapak, enggak. Di antara 2 kan harus ada yang lebih utama. Kan begitu. Ya, ini bukan berarti ente hormat sama guru terus nggak hormat sama bapak. Goblok itu namanya. Hormat dua-duanya. Tetapi di dalam mendahulukan, wajib untuk mendahulukan guru. Paham? Sebagaimana ada kiai, ada habib. Tinggal pilih, aduh, saya bingung ini. Ada kiai, ada habib datang ke rumah saya. Mana yang harus saya utamakan, dahulukan? Ya tinggal pakai hadis. Qaddimu Quraisyan. Dahulukan orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Ya si habib.
tanpa mengurangi rasa hormat ente kepada si ustadz dan si kiai itu. Al-Imam Al-Iskandar lebih mendahulukan, mengutamakan gurunya. Bapakmu yang memberi makan jasadmu. Gurumu yang memberi makan jiwamu, hatimu. Yang menggerakkan jasadmu apa? Hati. Kalau hati baik, jasadmu baik. Berarti mana yang lebih utama? Yang memberi makan jasad atau yang memberi makan jiwa, ruh dan hatimu? Siapa yang memberi makan? Makanya orang-orang dulu itu luar biasa, beda sama orang sekarang. Kiai Khalil Bangkalan, ente bayangin ya. Kiai Khalil Bangkalan itu pernah naik kuda yang berasal dari Bima, NTB. Tapi Kiai Khalil nggak tahu kalau kuda itu berasal dari Kiai Khalil nanya sama delmannya, ini kuda berasal dari mana? Dari Bima, Kiai. Turunkan saya sekarang. Loh, kenapa Kiai? Turunkan. Saya nggak mau naik kuda yang dimana kuda yang saya naiki berasal dari daerah asalnya guru saya. Bayangin, tanah Bima yang diinjak oleh gurunya, beliau tidak mau menaiki binatang yang menginjak tanah yang sama dengan tanah yang diinjak oleh gurunya. Akhlak adab ente sampai mana sama guru? Paling ente akhlak adab sama guru paling semasa hidupnya aja. Itu pun nggak luar biasa, biasa-biasa aja. Tapi kalau ulama zaman dulu, akhlak mereka, adab mereka, mau guru mereka hidup ataupun wafat, semasa hidup atau sesudah wafat. Contoh kita orang, anak-anak al-khairat. Kita orang ini anak-anak al-khairat yang benar-benar ya. Maksudnya yang benar-benar. Itu al-khairat ada di Kalimantan. Al-khairat ada di Sulawesi, di Ambon, di Maluku, di Papua, di mana-mana ada al-khairat. Cabang terbanyak. Nah, kalau udah acara hall guru tua, hall Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, itu kalau murid yang benar-benar adabnya luar biasa. Kalau yang dari luar, kita orang nggak berani naik pesawat. Bukan berarti nggak punya ongkos. Punya ongkos. Tapi kita nggak naik pesawat. Kenapa? Karena pesawat yang ada di Palu itu, kalau landing, itu melewati atas makamnya guru tua. Kita nggak mau berada di atas makam. Jadi yang dari Manado, dari Gorontalo, dari Bola Mangondo, itu naik apa? Naik mobil. Bisa aja mereka naik pesawat. Lebih cepat. Tapi nggak akhlak adab. Kita naik mobil. Yang dari Kalimantan, Balikpapan, Samarinda itu banyak al-khairat sana. Mereka naik kapal. Kalau anak biasanya kalau hadir dari Jakarta, anak ke Gorontalo, pesawat Jakarta Gorontalo, dari Gorontalo baru anak naik mobil ke Palu. Nggak berani. Walaupun udah meninggal, berada di atasnya saja. Nih, pesawat ada di atas makam, kita nggak berani. Itu akhlak adabnya kita orang sama guru. Bukan semasa hidup, walaupun sudah di sini dijelaskan. Qala Imam Asy-Sya'rani wa balaghana 'an Syekh Bahauddin As-Subki qala bainama ana raqibun ma'a walidi ma'a waladi Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki fi ba'd Turki Syam idh sami'a shakhsan min al-fallahi Asy-Syam yaqul sa'altu al-faqih Muhyiddin An-Nawawi an mas'alatin kadza wa kadza fanazala walidi anil faras wa qala wallahi la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi thumma azam alaihi yarkubul faras wa aqsama alaihi billah. Qala Imam Asy-Sya'rani, berkata Imam Sya'rani, wa balaghana an Syekh Bahauddin As-Subki, dari Syekh Bahauddin As-Subki, al-Imamul Bari' al-Faqih al-Adib, mutafannan Qadi Dimashqi. Beliau adalah seorang Qadi Dimashqi. Beliau imam besar, Bahauddin, cahaya agama. Abu Hamid Ahmad ibn Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki.
Nah, beliau bercerita, qala bainama ana raqibun ma'a walidi. Ketika aku sedang berkendara bersama ayahku. Ayahku siapa? Maksudnya adalah Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imamul Kabir, mujtahid, mujtahid asruhu, fakhrul ulama, Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Hasan Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Al-Imamul Kabir, beliau mujtahid pada masanya. Ulama yang dibangga-banggakan dalam Islam. Nah, beliau anaknya tadi adalah Al-Imam Bahauddin As-Subki. Beliau bercerita, ketika aku sedang berkendara bersama ayahku, yakni naik kuda. Fi ba'di turuqi Syam, ketika kami sedang berjalan di sebagian jalan Syam, idh sami'a syakhsan minal fallahi asyama yaqulu sa'altul faqih Muhyiddin An-Nawawi an mas'alah kada wa kada. Tiba-tiba ada seorang petani yang berkata kepada ayahku, berkata, jadi mereka berdua lagi naik kuda. Ini petani bilang, ayahnya tadi Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, ya. Beliau mendengar ada seorang petani yang berkata, dan bukan hanya mendengar, melihat. Petani itu berkata, sa'altu, aku telah bertanya al-faqih kepada seorang faqih, Muhyiddin, ya, penghidup agama. Itu siapa? Al-Imam An-Nawawi, an mas'alah kada wa kada. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin As-Subki itu melihat dan mendengar seorang petani ngomong. Jadi di petani ngomong, aku dulu pernah bertanya kepada Imam Nawawi tentang masalah ini. Ceritanya Imam Nawawi udah meninggal, udah wafat. Akhirnya apa? Fanazala walidi anil faros. Maka guruku tiba-tiba, maka bapakku, kata Imam Bahauddin, bapakku, ayahku, Taqiyuddin As-Subki, turun dari kudanya. Dia turun dari kudanya, waqala, dan dia berkata, wallahi la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi. Demi Allah, aku tidak mau berkendara atau duduk di atas kuda, wa ainun ra'at, sedangkan kedua mataku melihat Muhyiddin tamshi, Imam Nawawi sedang berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya aku tidak mau naik di atas kuda sedangkan orang yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan. Coba ente bayangkan. Sampai segitunya. Hah? Sampai segitu? Segitu. Contoh ibarat kata begini. Ibarat kata siapa? Said sama anaknya nanti kalau udah besar, Said sama anaknya nih lagi naik mobil. Nah, tiba-tiba pas mobilnya lagi berhenti, ada Segi bilang, dulu ana pernah ngawal Habib Bahar. Tiba-tiba Said turun dari mobil. Kata Said, anaknya nanya, loh bapak kenapa turun? Bapak nggak mau naik di atas mobil, sedangkan melihat Segi yang pernah ngawal gurunya bapak walaupun telah meninggal, yaitu Bahar bin Smith, dalam keadaan berjalan. Bayangkan, coba bisa ente masuk ke akal ente? Sampai segitunya penghormatan dan takzim beliau kepada guru. Paham tak? Imam Syafi'i apa kata beliau? Kuntu atasaffahul waraka baina yaday malikin rahimahullah safhan ragigan haibatan lahu la'alla yasma'a waqaha. Imam Syafi'i bilang, aku tidak berani membuka lembaran kitab, lembaran kertas, kalau waktu itu pakai kulit. Aku tidak berani membukanya dengan kencang.
Aku tidak berani sehingga aku buka pelan-pelan. Sofha demi sofha, lembar demi lembar aku buka pelan-pelan. Kenapa? Haibatan. Karena wibawa Imam Malik. Kenapa? Wibawa Imam Malik, yakni haibah, wibawa. Maksudnya apa? Aku tidak mau sampai Imam Malik mendengar suara kertas. Makanya aku buka pelan-pelan. Aku nggak mau guruku mendengar suara kertas dari kitab yang aku buka. Orang sekarang enggak, lagi taklim. Gurunya lagi ngajar, mereka ngomong seenaknya sendiri. Imam Syafi'i dulu waktu lagi belajar sama Imam Malik, buka kertasnya pelan. Kenapa? Beliau nggak mau sampai Imam Malik mendengar suara kulit kertas itu. Tuh, ulama-ulama zaman dulu. Akhlak adabnya luar biasa. Karena memang yang paling utama itu akhlak, bukan ilmu. Yang paling utama itu adab, akhlak. Kalau cuma modal ilmu doang ya. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya ente, sealim-alimnya ente, iblis lebih alim dari ente. Sebanyak-banyaknya ibadah ente, iblis lebih banyak ibadahnya daripada ente. Tapi kenapa iblis dikutuk? Kenapa iblis dilaknat? Karena iblis tidak punya adab. Loh, kok bisa nggak punya adab? Ya, tidak punya adab. Ya, melanggar adab yang paling besar adalah membangkang perintah. Allah udah perintahin sujud, iblis bangkang. Berarti iblis telah melanggar adab yang paling besar. Allah suruh ente apa? Salat, puasa. Ente nggak jalankan, berarti ente telah melakukan pelanggaran, melanggar akhlak, melanggar adab yang paling besar. Rasulullah udah suruh cintai para ulama, cintai para kiai, cintai para ustadz. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar adab kepada Rasulullah, tidak punya adab kepada Rasulullah. Rasulullah udah suruh, bahkan Allah pun suruh dalam Al-Quran. Rasulullah suruh dalam hadisnya untuk mencintai keluarganya, mencintai anak cucunya. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar akhlak, melanggar adab kepada Rasulullah. Berarti ente nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada Rasulullah. Tuh lihat, anak kalau ngejelasin insaf nggak, tawassut nggak, bukan hanya Habib, kiai juga anak bah. Kalau mau ngejelasin begitu, jangan yang Habib menjelaskan keutamaan Habib saja tanpa menjelaskan keutamaan para kiai. Nanti si kiainya iri hati, dengki, hasut, nah, akhirnya timbullah kayak sekarang-sekarang ini. Rame di mana-mana, adu domba di mana-mana. Kalau anak kan enggak. Ente lihat ceramah-ceramah anak. Berapa banyak anak bawa kemuliaan orang alim, keutamaan orang berilmu. Dan anak bawa juga keutamaan para haba, keutamaan para anak cucu Rasulullah. Tapi kan posisi anak tawassut, tawazun di tengah. Orang alim keutamaannya anak bahas, para ustadz, para kiai. Habaib keutamaannya juga anak bahas. Itu namanya tawassut, tawazun. Iya. Enggak kayak ada Habib yang hanya membahas kemuliaan Habib saja, tanpa membahas kemuliaan para ulama, ustadz dan kiai. Sebaliknya, ada kiai yang hanya membahas keutamaan ustadz saja, keutamaan orang alim saja. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya nabi. Jadi harus imbang, biar umat nggak bingung, paham? Iya kan? Kalau kayak anak tadi, imbang nggak? Umat bingung nggak? Jadi umat mencintai dua-dua. Ustadz kiai dicinta, dihormati. Habib juga dicinta, dihormati. Begitu harusnya. Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman.
Paham? Jadi akhlak adab yang paling penting. Nah, kalau ada akhlak adab anak yang kurang, nggak ada, jangan ente ikuti. Ambil yang baik dari anak. Sekiranya ente lihat, wah ini nggak ada akhlak, nggak ada adab, jangan ente ikuti. Paham? Sebab anak tahu apa yang ente tidak tahu. Udah, anak tahu apa yang ente nggak tahu. Jadi jangan kayak cerita yang kemarin anak ceritain itu. Ada murid sama guru, dengerin top, woi top, dengerin top. Ada murid sama guru, ya. Ada murid sama guru. Lagi di padang pasir. Di padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ini guru doa. Bukan doa, kayak lagi baca-baca gitu. Ketika dia lagi baca-baca, berdoa, tiba-tiba apa? Langsung ada makanan, langsung ada minuman. Oh, takjub, muridnya merasa heran. Beberapa tahun kemudian, si murid sendiri kelaparan di tengah padang pasir. Akhirnya apa? Akhirnya si murid tadi, oh iya dulu guru saya pernah doa. Tapi bahasanya itu bahasa beda. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Adalah, Allah alam, mana nggak tahu. Dia doa, sama persis seperti hal yang diikuti oleh gurunya. Ucapan yang diucapin oleh gurunya. Yang datang bukan makanan, yang datang bukan minuman, yang datang badai angin. Angin badai, akhirnya dia muter-muter di badai angin topan sampai jatuh ke bawah. Alas, dia pergi ke gurunya. Dia bilang, guru, waktu itu ketika bersama guru di tengah padang pasir, ketika sedang kita kelaparan, guru berdoa, datang makanan minuman. Tapi kemarin saya doanya sama kayak doa guru. Tapi yang datang badai angin yang membuat saya naik ke atas terhempas sampai ke bawah. Apa kata gurunya? Kamu itu goblok. Makanya kalau mau ngikutin guru itu nanya dulu, ikut dulu, tanya dulu. Karena apa-apa yang ditahu oleh gurumu itu kamu nggak tahu. Tanya dulu sama guru. Waktu itu kita lagi di padang pasir, anaknya Raja Jin lagi nikah, lagi pesta. Nah, saya itu bukan doa, tapi saya mengucapkan selamat atas pernikahan anaknya Raja Jin. Makanya raja bahagia, raja kirim makanan dan minuman. Kemarin Raja Jin meninggal, ente ngucapin selamat. Dia ngamuk anak buahnya, makanya dikirimin angin opat. Paham ya? Makanya kalau ente ngelihat hal-hal yang sekiranya nggak baik dari anak, jangan ente ikuti. Karena anak mengetahui hal-hal yang ente nggak tahu. Contoh anak sholatnya cepet, jangan ente ikuti itu. Karena ente nggak tahu apa yang anak tahu gitu. Dan kalau ente mau tahu, tanya ke anak, nanti anak kasih tahu. Anak kalau baca Fatihah, nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Orang lain kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak enggak? Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan? Bahwasanya Fatihah itu anak dapatkan dari guru anak dapatkan dari gurunya, yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Itu yang barusan anak sebut tuh. Seperti itu Fatihahnya Rasulullah.
Atau kadang anak baca wasol semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau dibaca wagof kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, apa yang ente nggak tahu? Jadi kalau ente anak baca Fatihahnya cepet, anak sholatnya cepet. Kalau ente nggak tahu apa-apa tentang itu, jangan ente ikut. Intinya, paham? Akhlak, adab itu nomor 1. Kalau mau dapat manfaat ilmu, barokah ilmu, maka lakukan itu. Paham tuh? Wallahu a'lam. Dah. Ana mau nyapa pembenci dulu. Kalau yang lain kan nyapa pecinta. Kalau ana nyapa pembenci. Stop, baru stop. Ana mau nyapa pembenci ana dulu. Siap. Alwi, bekhair ente ya Alwi. Ente ana suruh pergi lihat di mobil. Dobroni udah ketiduran kayaknya Dobroni itu. Dengan kunci. Apaan? Dengan kunci, Beb. Astagfirullah, dosa ente orang. Ente orang ngina Dobroni terus. Beb, waktu di penjara antum bilang apa, Beb? Apa-apa, Beb? Sayang Bahasa Manado, Beb. bisa habis, Beb. Kenapa? Kalau bisa habis, Dobroni. Ana lagi video call tuh, bareng anak-anak Dalwa tuh. Ini ustadz di Dalwa ini. Nah, Yes. Artis Beb. nah gitu, Beb. Beliau udah nongol, Beb. Dobroni keluar, Beb. Ya, hilang lagi. Ya. Top, jangan hilang Top. Dobroni keluar. Masya Allah. Beb, 2024 ya ditunggu. Kenapa? 2024 ditunggu apa? Ditunggu apa ente 2024? Gimana? Siap meluncur malam ini, Jenderal. Pergi malam ini ke tempatnya Lui ya. Siap nanti kalau udah di lokasi nanti video call. Ya, video call. Pokoknya bilang 30. 30 anak bayar malam ini. Siap komandan, siap. Ente tes dulu. Fir'aun, alhamdulillah. Jikalau anak jadi Fir'aun, mudah-mudahan ente jadi Nabi Musa ya. Iya dong. Ada Fir'aun, ada Musa. Kalau ente bilang anak Fir'aun, mudah-mudahan ente jadi Nabi Musanya. Nggak apa-apa. Anak udah bilang. Ente orang diem dulu. Anak lagi ngebalas pencaci maki nih. Dibilang Fir'aun, bilang dia Nabi Musa. Kan bagus kan? Akhlak adabnya kita orang diajarin di pondok dulu. Bahar Kadrun. Kadrun itu apa? Hah? Kadal gurun. Oh iya, makasih banyak. Ya Allah, mudah-mudahan ente manusia yang paling sempurna. Nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau
anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Mending anak jadi kadal gurun yang makan rumput. Assalamualaikum. Kera-kera bersorban ya lu. Oh gitu. Terserah ente deh. Malahan Bakirhan. Jamet, Bakirmet. Hermet. Syuf, anak-anak dengar suara ente. Anak-anak dengar suara ente langsung kangen semua tuh. Tuh. Tuh, anak-anak kangen sama ente, Met. Anak-anak santri kangen. Lagi sakit apa ente? Nggak ngajar-ngajar ente. Kompor anak kecil nih. Ini anak-anak santri nih tuh. Pokoknya enggak datang Pak Munafik deh. Bentar ya. Mau ada Haja Muhimah. Oh ya anu Beb, Munafik Beb, ya anu. Oh gitu ya. Agak Beb, wallah aneh insyaallah kesana deh Beb. Nanti lagi Kalau aneh nggak Beb. berpulus nggak mungkin Beb, kalau nggak berpulus nggak mungkin. Iya, Jamet emang begitu. Bareng yuk. Jan, di mana lu, Jan? Wi Alwi jalan sekarang Wi, biar nggak kemalaman Wi. Ya. Jalan sekarang. Ente test drive. Test drive. Mobilnya di test drive dulu. Kalau ente rasa enak, tawar harga cocok malam ini. Ya. Kita beli mobil bukan uang dari pemerintah, bukan uang dari pejabat, uang pribadi. Ya, siap. Iya. Siap, anak meluncur, Jenderal. Ya udah sana jalan. Ayo, Assalamualaikum. Salam. Dajjal, alhamdulillah syukron. Kalau anak Dajjal, ente Imam Mahdinya. Anak meluncur, Beb. Salam dari Palembang, Beb. Waalaikumsalam, wong gitu galo. Gak ada bensinnya itu, Beb. Tahu tegak lagi, gak ada bensin. Itu mau ke pondok yang banyak duitnya Beb. Banyak duit, gaji gue beli dagangan buat dagang. Udah lu orang ngomong sendiri dah. Ribet mana. Ini nih ngomong sama Mursal nih. Mursal. Ali Haddad. Pegang nih. Berapa santri? Ngomong li. Ngomong aja sama mereka. Caci maki mereka nggak apa-apa li. Ngomong li, itu ada Tobroni yang nggak panjang-panjang, dari dulu pendek terus. Itu Tobroni patung Anoman. Mendadak bijak si keturunan. Oh nggak ada. Mendadak bijak dari mana? Anak orang bukan orang bijak. Halo Anda. Satibi, Lombok udah siap belum Lombok? Udah, ya akhir. Anak berangkat, tapi ya dulu. Tapi anak nggak ngomongin tanggal berapa, harian tahu-tahu udah di sana aja. Enggak, jangan. Jangan, anak nggak mau ngomong tanggalnya. Bareng anak, Beb. Ya, Beb. Enak langsung gitu, Beb. Langsung bandara, langsung telepon, Beb. Ya. Pokoknya kalau anak di Bandara Jakarta, anak telepon. Satibi, Nanda, anak mau berangkat. Ente siap-siapin di sana semuanya. Harim buat anak nikah lagi. Anak ke situ sekarang. Udah aku tidak ikut kong. Dia pimpin aja kong. Aku di Jakarta itu, Beb. Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina anak.
Jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Anak samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepuas ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Apalagi Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Ente orang ini yang nyaci maki Habib Usman, yang nyaci maki Habib Taufik. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Cuma berani di sini ente. Di dunia nyata nggak berani ente. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Coba depan anak, depan ketemu gini terus ente hina Habib Usman bin Yahya. Ente hina Habib Taufik. Nah kan, cuma berani di sini. Dan terus ngapain ya udah. Anak tadi agak emosi karena ente lihat begitu. Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Kalau Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Tentukan tempatnya di mana. Ente datang ke pondok, anak kasih kopi, ya. Nah, terus anak ikut sama ente. Ente bawa rombongan. Mau berapa rombongan? Ente bawa 10 orang, bawa anak sendiri. Datang kita, pergi. Terserah ente mau tentuin di mana. Alah, cuma berani di situ aja, curut. Nih lihat, dari tadi ente orang hina ana. Ada nggak ana marah? Nggak kan? Tapi kalau ente hina habaib, hina ulama, oh, awas. Ustaz Nanda. Nak jualan kirain jual sambal lombok. Ayam taliwang. Ya, ya. Itu yang punya utang sama muslimin bayar itu. Haji Murad. Gak usah. Gak usah ke sana. Oh, kok gitu? Ya udah kalau ada Haji Murad, Haji Mukhtar. Haji Mukhtar mau bawa lu dah. Gue. Doain Beb, sama-sama doa. TIJ bilang Habib Usman antek Belanda. Bangsat, mau TIJ kek, mau setan kek, mau iblis kek. Anak makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman bin Yahya antek Belanda, siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ente hina anak silahkan. Jangan hina-hina habaib Habib Usman bin Yahya, jangan. Jangan. Lagi lepas apa sih? Walaupun anak bukan cucunya Habib Usman, anak pecinta beliau. Ente caci maki anak aja. Habib Usman bin Yahya itu mufti Betawi. Woi, mana kiai-kiai Betawi, ustadz-ustadz Betawi, rakyat Betawi, muslim Betawi. Ayo bangkit. Di saat mufti Betawi dihina, dicaci, dimaki. Betawi bangkit. Alah, itu orang hina beraninya cuma di sini doang. Kayak Ana dong. Kayak Ana, tuh. Ana di panggung-panggung ceramah, ya. Kayak Ana di dunia nyata. Jangan di dunia maya. Beda, bos. Jangan di dunia maya, dunia nyata. Ya enggak? Apa? Lagi live kan, lagi live.
Lagi live ngajar tadi Bahlul si Malahan pakai nanya. Ana lagi menyapa pembenci Ana. Kalau Habib lain kan menyapa pecinta. Menyapa pecinta. Kalau Ana menyapa pembenci. Itu sejarah. Iya sejarah, tapi jangan bilang antek, sayang. Paham nggak? Itu paham nggak sih yang maksud? Antek tuh beda. Kalau antek, itu ngomong antek Belanda, berarti Habib Usman Yahya kerjasama bersama Belanda untuk bareng-bareng menjajah Indonesia. Itu namanya antek. Ana juga baca sejarahnya. Tapi jangan bilang antek. Begitu. Jelas depan asrama haji. Siap. Beb, doain anak saya. Amin, orang jadi anak soleh. Kalau laki-laki, perempuan jadi anak soleh. Love you Habibana. I love you too. Kau hina Jokowi berarti kau hina juga 70% warga Indonesia. Har. Goblok, ente bisa bedain nggak? Presiden sama rakyat. Presiden sama rakyat beda. Rakyat di atas presiden. Udahlah, ini orang jangan pancing-pancing Ana. Hadir buton tengah, hadir. Lu udah dipasang lu? Nyala nggak? Udah nyala. Terang nggak? Terang. Bentar, Ana habis rokok, baru Ana selesai live, baru kita lanjut. Jangan matiin. Itu mana si Tobron itu? Top. Ana siram minyak tanah itu biar tinggian dikit ya. Tobroni, ya Allah, patung. Bahan berarti karet tak. Siram minyak tanah. Enggak, kayak ini, kayak areng ini, areng apa? Tobroni kayak areng sisa. Top, ente kayak areng sisa, Top. Mana ada yang mau sama dia? Nggak ada yang mau. Belum zuat, makanya istimna terus dia. Nanti pernah ditawarin, Bib. Dia nggak mau, Bib. Udah Ana tawarin 2 kali, Bib. Sama tingginya. Abdu. Habsi, ente kalau mau nawarin Tobroni ya, ente cari anakan si Amang. Anakannya tapi. Enggak, Beb, kemarin udah mau. Beb itu kenapa lagi sakit? Iya, Ana punya lambung kumat biasa. Kan gara-gara Nanda, Beb. Tapi Ana kan udah bilang, Ana walaupun lagi sakit, nggak mau drama ya pura-pura. Aduh, sakit. Ana nggak mau memberikan celah walaupun seujung kuku bagi musuh-musuh agama, para pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk merasa menang. Nggak. Sehat selalu Said, sama-sama sehat selalu. Pengkhianat, Agung pengkhianat. Ente juga pengkhianat, ente Top. Jangan ngomong Agung, ente juga pengkhianat.
Halo Beb, halo juga. Kowe pengkhianat Har, ya nggak apa-apa. Ini kalau anak nggak apa-apa. Ya pengkhianat, Bahar pengkhianat, nggak apa-apa. Jodohin sama Uzwa, janganlah. Uzwanya Masya Allah. Masa jodohin sama bangsat bajingan kayak Tobroni. Lubuk Linggau, Beb. Oh ya. Ya Allah, ente tega banget bilangin Tobroni gantungan kunci mentang-mentang dia cebol. PKI, oh ya. Kalau anak jadi PKI berarti ente jadi jenderal yang dibantai. Ente jadi umat Islam yang jadi korban. Love HBS, I love you too. Apa? Oi. Bisa kira-kira sehari sebelum antum berangkat untuk kasih tahu kita? 1 hari sebelum berangkat. Oh iya, bisa. Enggak, Satibi enggak begitu. Anak tahu sebab anak kan kalau ke Lombok Satibi yang mana Anda terus yang awal. Anak tahu. Pokoknya 1 hari sebelum anak ke Lombok anak kabarin. Ani ikut dah. Bayar diri. Gahwanya agak dikurangin Hebana. Ya. Sukron, makasih banyak perhatiannya. Dah, tong sampah kok berasap dah. Ya akhir. Semuanya sukron. Makasih banyak para pembenci, para pecinta. Mudah-mudahan semuanya para pembenci, para pecinta Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Maafin kalau Anda punya salah. Ya. Dan nggak bisa baca semua semua komentar anak nggak bisa baca, mohon maaf ya. Syukron, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Tobroni. Kacang mede.